Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masih belajar di tema 7, subtema 1 pembelajaran ketiga tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia, salah satunya sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Dan apa sih pengaruhnya untuk kehidupan bangsa? Sistem tanam paksa pada pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah di luar Sumatera, tepatnya pada tahun 1847. Penduduk yang telah menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Tidak hanya di luar Sumatera, ada juga beberapa daerah seperti Lampung, Palembang, bahkan di Minahasa. Di Minahasa sendiri kebijakan yang sama kemudian berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa telah terjadi penyimpangan, di antaranya yang pertama, jatah tanah ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua, rakyat lebih mencurahkan seluruh tenaganya untuk tanaman ekspor. Kemudian yang ketiga, jatah tanah ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Dan juga waktu tanam paksa melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Kemudian ada juga rakyat tidak mendapatkan hasil pajak panen yang sesuai. Dan yang terakhir, kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyat. Nah, anak-anak, maksud dari tanah ekspor yang di sini adalah tanah milik pemerintah kolonial. Jadi, para petani di Indonesia lebih bekerja keras untuk pemerintah kolonial. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut, antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda rakyat sehingga harus mengungsi di daerah lain untuk menyelamatkan diri. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Salah satu tokoh yang menentang sistem tanam paksa yaitu Douws Dekker dengan nama samaran Multatuli. Tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda? Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia awalnya disambut baik dengan bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa Eropa terkuak. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksa memonopoli perdagangan. Bahkan mereka juga ingin berusaha mencampuri urusan-urusan kerajaan yang ada di Indonesia. Perlawanan yang pertama yaitu peristiwa perlawanan pada Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis, pada tahun 1511 terjadinya persaingan perdagangan antara Portugis dan Nusantara dan terjadilah perlawanan. Perlawanan tersebut diantara lain oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian yang kedua oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda pada tahun 1615 dan tahun 1629. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah kepemimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Peristiwa perlawanan yang kedua adalah peristiwa terhadap Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda tersebut. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar. Dan yang kedua, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian, yang ketiga adalah
Patimura dari Maluku. Dan pemimpin yang keempat adalah Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Pemimpin yang selanjutnya ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan yang terakhir Silas Papare dari Papua. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, rakyat mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu pada awal penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Faktor penyebab keragaman bangsa. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Faktor keturunan yang pertama yaitu melalui ras dan suku, yang kedua perbedaan kondisi geografis, dan yang ketiga yaitu pengaruh budaya luar. Maka dari itu, syukur adalah ucapan yang tepat atas keragaman sosial budaya kita. Dari keragaman itulah perlunya sikap dan rasa toleransi yang tinggi antar sesama manusia. Nah, anak-anak, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Selanjutnya akan ada pembahasan lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya melalui chat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.